perkenalan dikit kali ya. Eh, saya Rahmatia Ayu Widyaningrum. Saat ini sedang mengerjakan tugas juga. Sebenarnya saya juga lagi kuliah, sedang em, berada di tahap se tahap ini ya, menuju sidang akhir untuk disertasi. Jadi saat ini sedang S3 di Filologi di S3 UI di Universitas Indonesia. S1 saya kebetulan juga ngambil kajian naskah itu di UI juga, dari sastra Indonesia, basicnya. Jadi sastra Melayu Bugis. Terus kemudian S2 saya ngelanjut di UI lagi, tapi kajiannya lebih fokus pada kajian sastra Bugis. Nah, di sastra Bugis ini saya lebih memfokuskan diri pada kajian dan budaya tradisi Bugis Sulawesi Selatan, jadi Bugis Makassar, dan aksaranya aksara Lontara. Bahasa bisa bahasa Bugis atau bahasa Makassar, itu bisa dua-duanya. Dan kemudian di S3 ini saya lebih mendalami untuk kajian Kutika. Nah, Kutika ini apa? Kutika adalah semacam, kalau singkatnya itu atau gampangnya dibilangnya primbon, tapi primbonnya orang Bugis. Kalau primbon kan dikenal di Jawa ya. Nah, kalau di primbonnya orang Bugis disebutnya Kutika. Jadi membahas tentang hari baik, hari buruk, dan kemudian saya menariknya ke konteks lingkungan. Jadi bagaimana kesadaran lingkungan orang Bugis ini terpancar atau eh, terlihat dari teks-teks Kutika yang ada di dalamnya. Nah, gitu. Dan kalau kajian saya sendiri, saya memang lebih banyak kajian di tekstologi. Karena di filologi itu sendiri kan dia punya dua kategori ya kalau untuk kajian. Jadi ada kodikologi, ada tekstologi. Nah, kodikologi itu lebih berfokus pada naskah sebagai benda. Jadi yang dilihat adalah kertasnya, aksaranya, kemudian apa lagi? Kertas aksara bentuknya atau kondisi naskahnya, lalu penyalinnya dan kondisi penyalinan atau skriptorium. Nah, itu dibahas dalam kodikologi. Nah, kalau tekstologi itu sendiri, dia lebih melihat naskah sebagai teks. Jadi yang difokuskan adalah kajian isinya, konteksnya, bagaimana naskah ini direproduksi, eh, tradisi atau transmisi penyalinannya seperti apa dari naskah satu ke naskah lainnya. Nah, itu yang kita lihat dalam tekstologi. Jadi lebih banyak kajian isinya dan konteks dari bagaimana isi dari naskah itu ditulis gitu. Cukup sekian kayaknya Oh ya, perkenalan singkatnya. aku pas banget menghubungi kakak karena kakak di tekstologi ya. Iya, kurang lebih iya, karena kebanyakan memang kajian saya dari S2 sampai lagi S3 ini lebih banyak di tekstologinya gitu. Aku ingin menanyakan tentang ini kak, perkembangan tekstologi di Indonesia itu menurut kakak seperti apa sih kak? Mm. Nah, kalau di tekstologi filologi ya, khususnya di bidang filologi, itu sebenarnya kajian filologi yang di bagian tekstologi ini lebih banyak berkembang daripada di kodikologi. Karena kodikologi kita masih terpaku pada kondisi naskah aja, jadi tentang kertas, tentang aksara, dan belum belum menyentuh konteks-konteks yang lebih luas seperti di barat ya, maksud atau di luar. Tapi kalau tekstologi sendiri kita sudah banyak perkembangan yang dari awalnya yang hanya, kalau misalnya di Undip mungkin, kalau atau kamu sering baca eh, penelitian-penelitian sebelumnya di tahun-tahun 80-an atau 90-an, lebih banyak kajian tekstologi itu hanya menyangkut pada struktur dan suntingan teks aja. Tapi setelah tahun 2000-an, banyak beberapa profesor-profesor atau ahli filologi Indonesia mulai mulai eh, mulai apa ya mulai mulai hadir, seperti almarhum Prof. Ahad Yati Ikram, kemudian almarhum Prof. Titik Pujastuti, ada, kalau di Jawa Tengah itu ada Pak Pak siapa yang di UGM, eh, kalau saya apalnya di UI soalnya, lalu ada ini, kalau di Islam ada Prof. Oman Fatur Rahman, itu yang sering, yang masih dikenal sampai sekarang kan, yang dia sangat aktif. Jadi kajian-kajian tekstologi itu berkembang nggak hanya tentang struktur teks aja atau nggak hanya tentang suntingan, tetapi berkembang pada kajian isinya, yaitu disebut filologi plus. Nah, filologi plus ini kita nggak hanya membahas struktur. Kalau dulu kan membahasnya tekstologi itu hanya sampai pada kritik teks. Walaupun memang nyawa dari filologi adalah di kritik teks. Bagaimana?
transmisi penyalinan itu dibahas dulu. Jadi dari inventarisasi, kemudian deskripsi naskah, lalu perbandingan teks. Dari perbandingan teks ini kemudian bisa eh, ditentukan edisi teksnya mana nih yang mau dipakai. Nah, dulu cuma sampai di situ, suntingan teks aja selesai. Tetapi kemudian berkembang, tekstologi ini berkembang menjadi filologi plus. Jadi analisisnya yang diisi, yang dikaji, nggak cuma suntingan teksnya aja yang dibahas, tetapi juga isi dari suntingan teks itu setelah kita menyunting, ada apa sih di dalam naskah ini? Nah, itu yang saat ini berkembang pesat. Jadi konteks dari naskah itu kita bisa lihat. Jadi tentang entah naskah ini tentang pengobatan, tentang misalnya kalau Putika tentang hitung-hitungan, atau tentang astronomi, atau tentang pengetahuan lokal dan atau sejarah. Nah, sejarah ini yang kita di filologi ini yang penting ya. Jadi kita bisa melihat bahwa apa yang ditampilkan di naskah, misalnya sejarah tentang suatu daerah, itu nggak serta-merta dia kebenaran tunggal, tapi dia adalah eh, salah satu bukti bahwa narasi ini pernah berkembang loh pada zaman ini, pada tahun segini, pernah loh dibilang kalau misalnya Islam itu dari Nusantara. Ada buktinya mana? Ada di naskah. Kita filologi itu enaknya adalah kalau kita mau ngomong segala macam tulis di naskah, ini halaman segini ada bacaannya begini. Jadi kita punya bukti valid bahwa eh, eh, bukti-bukti atau apa yang kita sampaikan ini ada 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 validasinya, nggak kita ngomong doang gitu. Jadi ada validasinya, kemudian kita kembangkan idenya menjadi suatu analisis yang bisa dikaji, diterapkan atau relevan dengan kondisi kita sekarang. Gitu. Hanya satu hal lagi, Kak. Oke, boleh, boleh. Eh, Menurut Kakak apa sih yang membuat tekstologi itu lebih berkembang dibandingkan dengan kodikologi di Indonesia? Gitu. Nah, di tekstologi tadi pertanyaannya kenapa lebih berkembang? Karena kita membahas tentang konteks. Nah, konteks isi dari manuskrip itu bisa lebih luas atau bisa lebih berkembang ketika kita memahami isinya terlebih dahulu. Jadi kan syarat bukan menjadi filolog ya, tapi syarat dalam penelitian filologi atau eh, nyawa dari filologi itu adalah dikritik teks pertama. Yang kedua adalah apa yang disebut pernah baca prinsip-prinsip prinsip penelitian filologi F. O. Robson? Belum, Kak. Udah pernah baca Belum. prinsip-prinsip penelitian filologi. Nah, itu teliti atau membahas filologi atau suntingan teks baca S. O. Robson kalau S1 ya. Prinsip-prinsip penelitian filologi. Nah, di situ dia menyampaikan ada dua kriteria dalam filologi adalah bagaimana peneliti bisa membaca dan bagaimana atau interpretasi dan bagaimana naskah itu bisa disajikan. Jadi nggak cuma bisa dibaca, tetapi juga disajikan. Nah, inilah kekuatan dari tekstologi. Bagaimana penyajian teks ini eh, bisa dikembangkan ke hal-hal yang relevan seperti saat di kehidupan kita ya. Misalnya, kalau contohnya ke kasus saya atau ke penelitian saya. Misalnya saya membahas tentang Kutika. Kutika ini dia isinya kayak primbon gitu. Jadi eh, hitungan hari baik buruk, banyakkan tabel atau banyakkan juga eh, diagram dan teksnya sedikit. Teksnya cuman ngebahas paling hari pertama munculnya bulan, nanti ada tandanya seperti ini. Kemudian kalau kalau bulan Muharram muncul di hari Rabu, eh, berarti tahun itu akan banyak hujan misalnya. Terus kemudian eh, tanaman banyak hidup. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita hanya sampai di suntingan, bisa dibaca, bisa. Tetapi apakah orang mengerti? Enggak, belum tentu. Kan kalau orang baca secara secara itu, secara literar aja, pembaca awam melihat melihat misalnya tabel tabel hitungan, dia nggak ngerti cara ngitungnya gimana. Nah, itulah fungsinya kita, bagaimana peneliti ini menyajikan naskah ini agar bisa dimengerti dengan kalau saya misalnya Kutika balik lagi, eh, saya nggak cuman berhenti di hitungan, tetapi saya menarik garisnya lebih jauh ke kesadaran lingkungan, ekologi. Kan sekarang lagi marak dibahas tentang kesadaran lingkungan atau etnoekologi. Nah, itu yang kemudian peneliti ini kita bisa melihat.
tren zaman yang sedang marak dibahasnya apa sih tentang tentang naskah yang sedang kita kaji. Misalnya bisa ditarik ditarik garisnya ke lingkungan, ke arah eh, interpretasi atau analisis lingkungan, kita bisa mengembangkannya di ranah itu. Misalnya atau lain lagi, misalnya tentang teks sejarah, kita bisa mengembangkannya ke konteks zaman. Jadi bagaimana eh, pemikiran-pemikiran pada masa lalu itu kalau diterapkan ke masa kini masih bisa nggak? Masih relevan nggak? Nah, itu yang membedakan tekstologi dengan kodikologi. Kalau kodikologi, kita di Indonesia atau di Nusantara ya, nah di Indonesia sekarang ini penelitian kodikologi ini masih terbatas pada kajian kertas, kajian apalagi iluminasi. Nah, lebih lebih apa ya? Lebih cakupannya lebih sedikit daripada tekstologi. Kalau tekstologi itu tadi eh, bisa mencapai atau bisa diperluas pada filologi plus itu tadi. Jadi analisisnya yang kita bahas. Nggak cuman ngebahas suntingan atau struktur teksnya, tetapi lebih ke filologi plusnya gitu. Terima kasih banyak ya Kak. Udah Oke, sama-sama. maaf kalau menyita waktu Kakak malam ini. Nggak apa-apa. Semoga membantu ya tadi Iya, jawaban-jawaban saya. bagus banget Nanti kalau jawaban-jawabannya. kecepatan mungkin nanti kalau saya kecepatan atau apa mungkin bisa nanti diulangi lagi recordnya. Ya, aman Kak. Aman kok. Makasih Oke, banyak nih Kak. oke. Udah mau Iya, sama-sama. direspon. Oke, nggak Cukup apa-apa.